Saling menuntut tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Oke, lanjut. Ayat ketiga. Are you getting something? Relationship. Ayat ketiga, Yesus bilang begini, ini konteksnya masih relationship. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata pada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. So, saya mulai berpikir ayat ini selama ini disalahartikan. Ayat ini berulang kali sudah dikhotbahkan. Saya bahkan sudah berulang kali mendengarkan ayat ini seolah-olah berbicara, udah jangan munafik. Kalau kamu sendiri belum sempurna, jangan coba-coba mengoreksi orang lain. Terus saya pikir, setelah saya mulai melihat ayat ini dalam konteks relationship, kita memanipulasi ayat ini sebenarnya. Ayat ini nggak mengatakan hal itu. Ayat ini cuma bilang begini, kalau matamu ada balok, kamu tidak mengakuinya, kamu mencoba nolong orang yang matanya ada selumbar, kamu munafik. Kalau saya dulu berpikir, kamu harus sempurna dulu, perbaiki dirimu dulu sebelum perbaiki orang lain. Ternyata ayat ini bukan bicara soal itu. Ayat ini bicara begini, bayangkan coba kita visualisasi. Kalau saya matanya ada balok, saya nggak mengakuinya, saya coba mau bantu saudara. Ayat ini bilang, orang itu nggak akan mau percaya sama kamu. Tapi coba dibalik selanjutnya, dibalik. Saya nggak coba bantu sentuh mata saudara. Saya akui kalau saya punya balok. Terus saya keluarkan balok dari mata saya. It doesn't change the fact kalau mata saya tetap hancur. Cuman ayat ini mengajarkan prinsip relationship, dengarkan saya baik-baik. Prinsip relationship dan prinsip leadership yang akan blow your mind. Kita hidup di generasi di mana seolah-olah if you are a leader, kalau saudara menjadi seorang pemimpin, saudara tidak boleh mengakui kesalahan dan kelemahan. Karena kalau saudara punya kelemahan, you gone. Makanya sekarang yang sedang dibuka adalah masa lalu dan kesalahan kita masing-masing. Pertanyaannya, siapa yang nggak pernah punya salah? Nah, kalau saudara berpikir selama ini your leadership sebagai ayah atau nanti calon ayah, my dad dulu generasi kita adalah jadi papa nggak boleh salah, nggak boleh ngaku salah, dan jangan pernah minta maaf. Kalau kita minta maaf, menunjukkan kelemahan, kita kehilangan otoritas. Yesus bilang, otoritas dan kepercayaan orang kepadamu datang pada waktu engkau berani mengakui kelemahan dan kerentananmu. Waktu engkau mengakui, you know what? Mataku ada balok. Waktu saya berdiri di sini, saya berani mengakui, you know what? This guy who is trying to preach to you, dia nggak lebih baik daripada saudara. Dia sama berdosanya sama seperti saudara. Bedanya adalah dia berani mengakui balok ada di matanya. Dan Alkitab berkata pada saat seseorang berani mengakui kalau dia pernah ada balok walaupun dia sudah mencabut balok itu dari matanya. Walaupun dia mengakui dia tidak sempurna. Ada orang berani kasih matanya, berani kasih biji matanya untuk diambil selumbar dari matanya. Are you getting something out of this? Saya berharap di dalam hubungan yang kau bina ke depan, you level up. Kau berani terbuka, keterbukaan, kejujuran, tidak pakai topeng, yang menentukan, yang menyebabkan sudah terima kepercayaan dan otoritas yang murni. Saudara dipercaya bukan karena saudara selama ini menutupi masa lalu. Saudara dipercaya, saya minta keyboard, bukan karena saudara tidak punya kelemahan. Atau saya minta tim musik. Saudara dipercaya bukan karena saudara tidak pernah punya kesalahan. Halo? Saya ingin tutup, atau saya ingin lanjutkan sedikit, karena poin yang terakhir saya bisa skip. Nathan dan Joanne tanya kepada saya beberapa waktu yang lalu. Nathan 14 mau 15, Joanne 13 mau 14. Mereka bilang gini, Dad, did you have sex with mom when you were dating? Saudara sebentar lagi mau menikah kan? What kind of marriage do you want to build? Do you want to build your marriage based on covering up semua yang saudara alami dalam kehidupan? Dan membangun kehidupan saudara dengan anakmu based on lie or based on truth? Karena Alkitab berkata keterbukaan
yang menyebabkan engkau mendapatkan otoritas dan kepercayaan, bukan munafik. Saya bisa bersyukur karena saya dan Hana, kami menjaga, dan saya berkata, no, I did not sleep with your mom when I dated her. We wait until we were blessed. What if saudara tidak bisa berkata seperti itu? Saya pernah ditanya seseorang yang berkata, should I tell my kids the truth? Saya bilang, Alkitab berkata, you can only build. Engkau hanya bisa mendapatkan otoritas pada saat engkau tidak memasang topeng dan tidak munafik. Seolah-olah untuk mengajar orang, kita harus sempurna. Hello. You cannot change your past. Tidak seorang pun saudara bisa mengubah masa lalumu. Tapi saya berdoa tahun ini, saudara level up. Saudara menolak untuk hidup pakai topeng lagi. Berani terbuka to become who you are. Lihat bagaimana Tuhan mengembalikan otoritas, wibawa, kepercayaan orang dalam kehidupanmu. Walaupun engkau tidak sempurna. Tapi karena saudara berani berubah. Berani bertanggung jawab atas masa lalumu. Maka saudara membangun kehidupan yang baru. Di atas segala sesuatu yang pernah terjadi. Ada orang yang tetap berani percaya. Untuk mata dan selumbarnya engkau sentuh. Am I making any sense to anybody? It's totally different level. Terbuka. Saya tutup pasal ke-7. Dia bilang, setelah itu dia bilang begini. Kalau ada seorang kamu, atau maaf, ayat ke-6. Dia berkata, janganlah kamu memberikan barang kudus kepada anjing. Jangan kamu lemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kaki. Lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang yang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang memintanya. Ada amin? Ayat ini bilang, minta, kamu akan dapat. Cari, kamu akan menemukan. Ketuk, pintu ada dibukakan. Amin? Cuman ayat ini juga selama ini dipenggal dan dipaksakan. Banyak orang bilang, minta aja, minta pasti dikasih. Betul. Tapi ayat ini konteksnya relationship. Dia bilang gini, gak mungkin bapak kasih ular pada anaknya. Notice, hubungannya bapak sama anak. Kalau ada preman ketuk di pintu rumahmu, sudah buka gak? Saya bilang, tunggu dulu, emang lu pikir siapa lo? Minta, ketuk, cari, konteksnya relationship. Sebelum saudara membangun hubungan, saudara gak punya hak meminta. Makanya jangan minta, fallback kakak. Dia akan tanya, siapa lo? Permintaan yang sia-sia. Ya. But if you have relationship, gak perlu minta fallback kakak. Kakak bakal request. Ada amin kakak-kakak? Demikian juga dengan endorse. Gak perlu minta. If you have relationship, you get endorsement. Hubungan. Pastikan kau anak, kalau kau anak, mintalah. Dia pasti memberikan. Carilah, kau pasti menemukan. Ketuklah, pintu pasti dibukakan. Make sure you have that relationship with him. Nah, di dalam hubungan sehari-hari, before you have that relationship, before you have that credibility, don't even ask. Apalagi nembak. Build your credibility before you ask. Bangun kredibilitasmu. When you are credible, you have that relationship, apapun yang kau minta akan diberikan. Ada amin? Saya berdoa tahun ini 2015 you level up. Saya berharap saudara catat banyak. Dan pulang saya tahu saudara perlu
your alpha moment. Saudara perlu pulang untuk teduh kembali. Boleh saya minta 5 menit lagi service director? Saya overtime 5 menit. Saudara boleh kasih saya 5 menit?